welcome to Paranormal Activity Talk. Yay, welcome. Apa itu Paranormal Activity Talk? Nah, Mil, sekarang tuh kita tuh udah ngebagi-bagi gara-gara siapa jadi 5 mini acara, 5 subtopik gitu lah. Subtopik ya, jadi, betul. Jadi kan kita biasanya suka ngomongin kriminal, suka ngomongin mental illness. Terus kemarin ini ada self harm itu, kita ngomongin behavior gitu-gitu kan. Dan kita juga udah pernah ngomongin horor. Nah makanya sekarang untuk diperjelas setiap kali ada episode kita bakal misahin judulnya jadi 5. Jadi pertama tuh ada ngobrolin kriminal. Nah kalau ngobrolin kriminal itu sekarang kita udah bukan tulisannya ngobrolin kriminal lagi. Jadi lebih kece. lebih cool title. Yeah. Apa tuh? Well, ya. Yeah. Judulnya Minds of a Villain. Jadi basically di situ kita bakal ngebahas isi otak dari villain ini sih, basically kayak yang di drive oleh mental illness. Kayak misalnya kemarin Luka Magnotta, dia punya histrionic personality disorder ya kan? Iya, betul. Iya. Terus yang kedua ada lagi ngomongin mental illness. Basically judulnya adalah Invisible Illness. Invisible, ya benar, karena nggak kelihatan ya. Yes, karena nggak kelihatan dan tapi sebenarnya itu illness gitu loh. Terus yang ketiga ada ngobrolin mental state dan behavior. Ini agak-agak fun. Namanya adalah CBT, yaitu Cognitive and Behavior Talk, yang mana emang literally ngomongin tentang cognitive and behavior sih basically. Iya sih, kan? Walaupun bukan kepanjangan aslinya CBT ya. Well, CBT kan Cognitive and Behavioral Therapy. Iya, ya udahlah, mirip-mirip. Yeah. Terus yang terakhir ada ngobrolin horor. Nah yang ini kita bakal ngomongin horor. Nah namanya adalah Paranormal Activity Talk. Ini juga fun dari film Paranormal Activity. Yes. Jadi well, it sounds funny, so use it. Gitu. Terus ada satu lagi nih. Ini topik baru yang kita belum pernah omongin sebelumnya ya. Tentang chemistry atau kayak saraf-saraf neuron di dalam tubuh yang berhubungan sama psikologi gitulah, kurang lebih intinya. Jadi yang ngomongin tentang kimia, chemistry atau neuro stuff gitu, kita namainnya neuropsychology. Itu sebenarnya bidang di psikologi juga sih. Yang kayak ngomongin tentang saraf dan tingkah laku tuh disebutnya neuropsychology gitu. Kalau di tempat gue ya, gue nggak tahu dah kalau tempat lain kayak sama aja sih harusnya. Kayaknya sama aja deh. Iya. Neuropsychology ya, nice. Iya betul. Jadi kita bakal ngomongin kayak apa yang terjadi di otak kita sesungguhnya kan, tentang apa yang kayak wah that's so interesting. Otak dan lain-lain kayak hormon-hormon lo gitu kan. Wah kita bakal ngebahas itu mungkin next episode kali ya, karena kayak ini menarik. Oke. Terus karena ini adalah episode kedua kita ngomongin horor. Kedua. Kita mau ngomongin tentang apa nih di Paranormal Activity Talk kali ini? Jadi di sini kita mau ngomongin kenapa sih kita suka banget nonton film horor. Kenapa ya? Sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh suka sama film horor? Padahal kan nakut-nakutin gitu. Kalau kata kakak gue, ngapain nonton horor? Udah bayar, ditakut-takutin gitu. Sama nyokap gue juga ngomong gitu. Kan? Buat apa sih? Mendingan nonton yang seneng-seneng gitu. Ya tapi kan gue senengnya nonton horor ya, gimana dong? Iya, makanya itu akan kita bahas kenapa. Iya, betul. Jadi ini kan kita ngomongin film horor ya. Kenapa kita suka film horor? Dan sebenarnya emang banyak banget gak sih orang-orang yang emang minatnya tuh horor gitu. Apalagi akhir-akhir ini ya. Nih gue punya buktinya nih. Berdasarkan data dari situs film Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir tuh selalu ada film genre horor yang masuk ke 15 besar film dengan jumlah penonton terbanyak, cuy. Ini di Indonesia doang ya? Indonesia doang. Apalagi dalam 2016 sampai 2018 1 dari 4 judul film yang tayang di bioskop itu genrenya horor. Wow. Gitu. Angkanya nih ya, tahun 2019 terdapat 2 film horor yang udah tayang dan total penontonnya tuh sampai 2,5 juta. Di 2018 juga jumlah penontonnya 9,5 juta dari 6 film. Film-filmnya tuh yang disebutin katanya dia box office banget itu di 2018 nih ya, ada Susana Bernafas Dalam Kubur, terus Danur 2, Asih, Jelangkung 2, Sabrina, Kuntilanak Sebelum Iblis Menjemput. Terus di 2019 ada Danur 3, Perempuan Tanah Jahanam, ini gue udah nonton nih, Kuntilanak 2, dan Ghostwriter. Ada yang udah lo tonton belum? Kuntilanak 2 itu yang kita nonton bareng bukan sih? Bukan deh kayaknya. Bukan ya? Itu apa? I hope not. Itu kuntilan.
Itu kuntilanak, tapi gue nggak tahu sih itu kuntilanak yang ini atau bukan. Soalnya soalnya itu sampah. Atau mungkin aja sih, nggak tahu. Ghostwriter nih yang mana ya? Ghostwriter setahu gue bukan horor perasaan, tapi kayaknya dia ada aspek horornya deh. Gue nggak tahu sih, gue belum nonton. Satu-satunya yang udah gue tonton dari semua ini itu Perempuan Tanah Jahanam sih. Dan itu ya quite, the atmosphere is quite okay lah for me. Sebelum Iblis Menjemput tuh yang bukan yang kita tonton ya? Beda ya? Belum. Oh iya, berarti gue juga sama Asih deh kayaknya, gue sempat nonton tapi nggak abis. Kalau nggak salah cuma setengah doang. Dan menurut gue sih ya so-so, ya maksudnya ya sama kayak dia kan di universe-nya Danur gitu kan. Danur, iya kan. Gue emang nggak segitu demen sama Danur sih, jadi kayak ya udahlah, cuma setengah. Emang Danur salah apa sama lo? Sorry, nggak, tapi emang not my cup of movie kali ya. Menurut gue juga sih kayaknya gue belum nonton, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman ya dari trailernya mungkin bukan sesuatu yang bakal gue tonton. Maksudnya kayak I gotta push myself to watch it first sih. Gue kepo aja sih nonton Danur yang pertama. Gue juga kepo sih sebenarnya. Kan? Gue belum nonton. Gue full tuh Danur pertama kalau nggak salah, gue full, tapi gue lupa sekarang ceritanya gimana. Terus kayak ya cukup predictable. Terus nggak yang seserem itu menurut gue, karena jump scare-nya juga kayak kebaca gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini berarti kan menunjukkan bahwa film Indonesia tuh udah mulai mau berkembang lah untuk soal film horor ya. Nggak cuman semata-mata kayak you know lah, cheap gitu kan, jual-jual yang tidak baik lah. Iya, you know? Ya pornografi lah yang betul, sengaja dieksploitasi gitu. Betul. Nah ini yang di dalam negeri ya. Yang di luar negeri lebih caur lagi cuy. Lo tau film It nggak? Tau kan? Nah It Chapter 1 di film tahun 2017 ini tuh film ini udah menghasilkan lebih dari $700 juta di box office sedunia coy. $700 juta. Berapa rupiah tuh? Ya lo kalian aja lah. Nggak mau ngitung sekarang dolar berapa. Udahlah skip. Iya kan? Caur banget kan. Terus tahun 2018 juga ada A Quiet Place, Halloween, sama The Nun. Itu punya penghasilan kotor kalau digabung tuh ya sebesar $464 juta. Wow. Jadi kayak basically dari 2016 tuh box office tentang film horror tuh udah makin lama makin meningkat gitu loh. Ada It, ada Get Out, ada Split, ada Annabelle, ada Alien, ada 47 Meters Down, ada Jigsaw, Rings, Wish Upon, sama It Comes at Night. 460 juta kan? Itu berarti 1, 2, waduh berapa nih? 6 triliun probably. Zillion, 6,5 zillion, I don't know. Gila. Oke. Terus dan juga nggak cuma film-film bioskop juga sih sebenarnya. Di streaming platform kayak Netflix gitu-gitu tuh, itu juga sekarang lagi melakukan ekspansi besar-besaran buat film-film horor loh. Kayak misalnya Bird Box. Series juga ada yang kayak The Santa Clarita Diet. Itu juga series horor dari Netflix. Oh itu series. Terus, itu series. Itu series. Itu kayak comedy horror series gitu lah. Cuman peminat film-film horror tuh makin lama makin banyak gitu loh. Jadi kayak pada expand ke ranah horror gitu loh. Nggak cuman kayak romcom atau kayak apa ya, war movie. I don't know sih yang lagi in waktu itu tuh apa. Cuman kayak horror tuh makin lama makin banyak lah intinya. Iya. Emang kalau kita lihat juga kalau misalkan Netflix aja kan horornya tuh banyak banget, nggak cuma dari barat. Makin lama makin banyak loh. Iya. Dari Thailand, dari Spanyol bahkan udah muncul Thailand, juga. Spanyol banyak banget gila. India juga. India. Tapi India emang masuk ke Netflix ya? Ada. Horor India. Oh baiklah. Gitu. Ada data juga nih. Tahun 2019 itu ada 55 film horor diproduksi. Dan di tahun 2020 ada 68 film horor diproduksi. Cuman dari Eropa dan US doang. Belum dari luar. Iya. Jadi kayak dari 1930 sampai 2006 total ada 870 film horor dibikin sedunia. Jadi ini berarti salah satu bukti kan kalau orang-orang tuh suka banget sama film horor. Iya, seluruh dunia cuy, nggak cuma di satu negara aja kan. Iya, makanya. Kenapa film horor itu disebut film horor, San? Nah, ini ada beberapa teori ya. Tapi kata salah satu artikel sebagai sumber ya, ada teori yang bilang kalau film horor ini bisa diklasifikasikan seperti horor. Itu harus ada monster
yang mana itu harus kayak threatening atau mengancam gitu. Atau enggak ya sebenarnya bisa aja kayak Alien atau Jaws gitu sih, tapi bisa juga karakteristikan kalau dia tuh punya human karakter yang bisa jadi monster, kayak misalnya Psycho, Halloween, yang kayak gitu-gitu. Dan again, horror sekarang tuh udah banyak banget genrenya gitu loh. Ada yang hantu, ada yang emang killer, ya kan? Ada yang bener-bener nggak kelihatan sama sekali, kayak Curse, Alien, sci-fi, itu juga banyak horor ya kan. Terus udah gitu apa lagi? Cult ya kan? Cult, ya cult. Yang kayak gitu-gitu. I mean sekarang udah banyak banget sub-genrenya dari horor sendiri sih. Apa emang nggak harus monster dalam bentuk sesuatu juga kali ya? Maksudnya yang penting dia threatening in a way gitu kan, kayak menakutkan. Gak harus ada bentuknya, wujudnya atau namanya gitu. Kayak misalnya psychological thriller itu termasuk horror juga gak sih? Menurut gue sih masuk ya, psychological horror. Karena itu kan kayak bikin kita takut gitu loh. Emang intensi filmnya adalah bikin atmosfer yang mencekam, yang menakutkan, yang tricking your mind into feeling scared kan. Jadi kayak I think it is a horror movie. Benar-benar. Padahal itu nggak ada bentukan monster atau apapunnya gitu. Monsternya adalah ya pikiran lo sendiri. Gitu. You know, kayak lo menakut-nakutin diri lo sendiri basically. Dan itu yang bagus menurut gue. Jadi sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh termotivasi untuk nonton film horor? Kenapa Mil? Jadi kalau di sini kita nemuin ada jurnal penelitian yang dia tuh neliti tentang motivasi dari orang-orang yang nonton film horor. Itu sebenarnya dia nggak sama tuh. Dia kebagi jadi 4 tipe. Beda-beda ya. Jadi tipe yang pertama itu ada gore watching. Jadi gore-nya dia tuh tertarik atau kayak mencarinya itu gore-nya, yang blood, terus kayak slashing thingy. Yang bunuh-bunuhan gitu. Yang bunuh-bunuhan, yang ada darah-darahnya banyak gitu. Jadi si orang-orang yang gore watching ini disebutnya gore watcher. Mereka itu termasuk orang-orang yang empatinya rendah, terus high in sensation seeking, sama kalau di laki-laki itu dia lebih mengidentifikasikan dirinya sama si executioner atau killernya, atau kayak peran antagonisnya di film itu gitu. Jadi dia relate ke si killernya gitu. Kayaknya maksudnya gitu. In some way are they a killer? Well, enggak sih. Mereka nonton film horor untuk satisfy that needs gak sih? Iya, kayaknya. Mereka nggak harus karena dia dia suka sama bloodnya. Dia mencari emang yang kayak gimana cara si orang-orang ini mati, gimana cara mereka kehabisan darah, gitu-gitunya. Jadi emang gore-nya yang dicari gitu. Yeah, that's scary actually. The gore watcher-nya ini sebenarnya serem juga. Iya. Terus mereka juga selain low empathy, low fearfulness juga. Jadi emang mereka kayaknya nggak takutan gitu loh. High adventure seeking, low fearfulness. Mereka excited gitu ya maksudnya. Dengan ada blood, dengan ada kematian, dan ada kayak apa sih, injury. Itu dia kayak got a arousal gitu ya. Arousal tuh gimana sih, kayak maksudnya tuh mereka kayak feeling excited by it gitu ya. Jadi tentang that's quite scary actually. Kayaknya bukan gue sih ini gore watcher. Gue juga kayaknya enggak deh. Gue malah kalau ngeliat kebeset atau darah banyak gue ini sendiri. Well, I think I still watch gore. Gue masih nonton Saw tanpa problem. Yang dibilang gore kayak misalnya Hostel atau kayak I don't know sih, nggak gore banget sih. Cuman ya film-film kayak gitu lah, itu gue masih nonton sih. Tapi nggak yang super ekstrim yang isinya juga bener-bener cuman torture doang ya. Itu kayak film tanpa substance menurut gue. Cuma bener-bener kayak si gore ini. Iya kan, ada tuh film gore yang bener-bener isinya cuman torture doang, nggak ada jalan ceritanya gitu. Iya benar-benar. Nah itu yang gue nggak terlalu suka. Emang gue kayaknya bukan fansnya film gore sih, jadi kayak nggak banyak tahu juga. Jadi kayak gue bukan tipe dari gore watcher sih, sama kayak lo. Well, gue masih nonton gore walaupun gak ini, tapi gue bukan gore watcher sih. Gue gak merasa lebih excited dengan nonton gore. Gue cuma karena dia horror, interesting aja buat gue. Tapi kayak misalnya Human Centipede yang kayak disgusting gitu, gue gak terlalu sih. Nah ini yang tadi gue bilang. Jadi mereka si gore watcher itu tuh dia lebih tertarik sama yang kayak
gimana cara orangnya mati, gimana cara mereka kehabisan darah gitu kan. Terus ini I like to see victims get what they deserve. Jadi kayak emang sengaja apa sih torturing people gitu loh. I see. Interest in killing. Emang kalau di film-film gore itu karakternya emang banyak yang bodoh sih. Bener. Terus, sih kalau misalnya gue menonton mereka dibunuh gitu, gue kayak ya iyalah lu on sih gitu. Cuman bukan yang gue seneng mereka dibunuh. Iya. Emang kayak, mereka on aja. Jadi ya mereka on. Gak heran kalau mereka terbunuh gitu kan. Bener. Tapi kalau gore watcher tuh mereka seneng berarti. Iya, emang mereka nyari itunya. Kayak perasaannya tersampaikan gitu. I don't know perasaan apanya, tapi ya tersalurkan dari nonton film ini. I see. Cuma kalau karakternya film-film gore tuh sama on-nya sama karakter film horor gak sih? Bukannya gore harus lebih pinter ya? Karena mereka kayak langsung berhubungan sama pembunuh gitu. Gore kadang lebih pinter, kadang juga enggak. Yang kayak lo lari-lari terus jatuh. Saya udah ditangkap. Itu kan terjadi sering ya. Tapi ada juga yang film karakter yang pintar yang mana ujung-ujungnya dia yang bunuh si pembunuhnya. Oh ada yang endingnya gitu? Ada banyak. Dan again pasti udah ada yang mati gitu loh, kayak misalnya pacarnya. Gitu-gitu lah. I know. Ya benar. Jadi nggak semuanya mati ya? Nggak semuanya mati, biasanya cuma satu yang hidup. Iya, yang kayak apa single hero. Iya, cewek biasanya enggak deh. Itu loh, apa lo tau gak sih I Spit on Your Grave? No. Kalau gak salah Spit on Your Grave itu cewek. Dia di torture, di rape gitu-gitulah. Gue lupa sih ceritanya kayak gimana. Cuman itu juga dia kayak jadinya yang nyiksa rapisnya gitu. Wow, nice. Gitu sih. Oke. Terus selain gore watching apa lagi? Abis itu ada yang namanya thrill watching. Jadi orang-orang yang thrill watcher, mereka tuh high sensation seeking, terus high empathy juga. Nah, terus beda sama si gore watcher. Kalau gore watcher kan mereka lebih mengidentifikasikan dirinya sama killernya kan, sama peran antagonisnya. Kalau si thrill watcher ini mereka lebih mengidentifikasikan diri sama victimnya, sama korban-korbannya gitu. Lebih yang empatinya baik-baik, sama victimnya. Iya, empatinya mereka tinggi. Kalau tadi gore watcher kan empatinya rendah gitu. Probably mungkin lo juga kali ya. Ini kita kayaknya kita sih di sini. Nih kan, thrill watching motivations reflect the fun of being startled and scared. Jadi kita emang sengaja nyari perasaan kaget atau perasaan takutnya gitu kan. Kita seneng sama itu gitu. Thrill watching was strongly related to a preference for suspense and excitement in slasher movie content. Ini slasher movie, kalau yang gue tangkap slasher movie adalah yang kayak gore, berarti gitu kan? Iya. Slasher movie ya kayak gore. Jadi dia juga punya preferensi untuk slasher movie. Dia juga seneng nontonin itu gitu. Bedanya itu mereka kalau nonton si slasher movie, kalau gore watcher itu lebih merhatiin blood and guts-nya, kalau thrill watcher itu lebih ke deg-degannya. I see. Fix, gue thrill watcher sih, fix. Me too, yay. Kita menemukan kita di mana. Kita menemukan jati diri kita. Yeah, I'm a thrill watcher. I'm a thrill watcher. It is possible that thrill watchers empathize with the victim but do not perceive themselves at risk for victimization. Jadi kayak maksudnya orang-orang yang thrill watcher empati sama victimnya, tapi mereka ngerasa mereka nggak so-on victim ini gitu atau gimana? Iya kayaknya gitu deh. Kayaknya kita, kalau gue sih nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu empati juga sih sama victimnya. Cuman gue nggak empati sama killernya juga. Kayak karena kalau misalnya dia bodoh, itu terlalu bodoh untuk gue empatiin gitu loh. Iya benar-benar lah gitu. Tergantung dia pinter apa enggak. Iya. Well, a horror movie is a good one kalau karakternya tuh nggak ada yang bodoh, you know? Iya. Menurut gue itu udah Bible banget ya pokoknya. Kalau misalnya di hidup pun tuh kayak konyol gitu. Iya benar. Kan dia bodoh aja gitu. Kalau hidup tuh kayak elah gampang banget gitu kan. Iya. Kayak misalnya dia samperin atau kayak misalnya dia ini yang gue baru nonton kemarin di Paranormal Activity nih. Ada bodohnya juga sebenarnya. Iya. Nomor 1. Oh, lo baru nonton? Iya, gue baru nonton nomor 1. Sisanya gue udah nonton kan sebelumnya. Gue lupa belum nonton yang nomor 1. Ternyata itu agak bodoh juga. Udah tahu jangan dipanggil setannya. Dia malah main Ouija board. Oh iya ya, lupa gue. Iya, kurang bodoh apa coba? Terus gue kayak alah. gitu. Terus dia mati. Ya udahlah gitu.
Lu juga yang manggil. Iya bener, salah siapa? Ya udah terima aja. Terus apa lagi? Terus yang ketiga ada namanya independent watching. Ini sebenarnya gue nggak ngerti artinya tuh apa ya. Tapi katanya independent watching ini mereka empatinya juga tinggi. Terus high positive effects of overcoming fears. Independent watcher nih kayaknya dia untuk konteks slasher movie ya. Itu dia tuh kayak buat ngetes gue tuh berani atau enggak gak? Dia bukan nyari sesuatu gitu ya. Dia gak nyari apa-apanya ya. Independen aja, dia pengen nonton aja gitu. Probably, tapi kayak bukan yang gak nyari either one. Gak nyari violence. Dia netral aja gak sih kayaknya. Iya. Dia ngecek buat dirinya sendiri aja gitu. Independent. And they report experiencing consistently positive effect both before and after viewing slasher movies. Jadi kayak emang nggak terpengaruh sama filmnya, dia nggak tertarik sama violence ataupun suspense. Nonton just merely because they watching it aja nggak sih? Kayaknya nonton sih. Ya karena gue nonton aja gitu. Benar. Menarik. Tapi yang jelas bukan gue. Iya bukan gue juga. Terus yang keempat namanya problem watching. Nah ini juga beda lagi nih. Apaan tuh? Dia problem watchers report being angry and lonely. It is not surprising that the personality of the problem watcher is characterized by sensation seeking in the form of substance abuse. Tadi kan dia positive affect. Yang ini, it is possible that the problem viewer's negative affect is a pervasive state that is not altered by viewing slasher film. Oh, jadi dia tuh sebenarnya nonton film horor karena lagi down gitu. Terus kayak selesai nonton juga tetap down gitu. Kayaknya sih. Kan tadi soalnya ada yang loneliness sama apa tuh? Kayaknya ini problem watcher masih kayak gak jelas gitu. Tapi dia nonton ini tuh bener-bener yang personality-nya tuh kayak gue relate sama si victim gitu. Karena mereka emang pengen apa ya? Pengen menakut-nakuti diri sendiri gitu gak sih? Kayak one of the self-harm behavior. I don't know. Mungkin ya, bisa jadi sih. Soalnya yang dia bilang katanya kan identification with the victim may be a reflection of their own perceived helplessness. Iya. Jadi kayak mereka tuh pengen nge-relate sama victim yang victim gitu. Tapi setelah selesai nonton mereka nggak merasa happy, tetap merasa down. Benar. Iya, dia tuh problematik. Maksudnya dia punya problem, dia punya issue. Terus dia nonton film horor ini untuk kayak gue nggak sendirian nih gitu ya. Iya, tapi mereka nggak ngerasa lebih baik juga afterwards. Iya. Afterwards juga tetap gitu-gitu aja. Terus nontonnya kenapa? Yang paling dark kayaknya. Terus kalau lu tidak merasa lebih baik, kenapa nonton? Merely just because they want to torture themselves gitu loh kadang. Iya. Terus ini tulisannya juga kan additional research is needed juga. Kalau misalnya negative effect-nya ini intensified, reduced atau unmodified gitu loh. Belum jelas gitu loh. Dia nonton film horor ini tuh akan jadi apa. Tapi menurut gue sih in the form of self-harm ya. Kayak misalnya menakut-nakutin diri sendiri gitu loh. Memperburuk keadaan diri sendiri gitu. I guess. Yeah. I'm not sure juga sih. Mungkin gitu ya maksudnya. I'm no expert bro. Oke. Ya intinya ada 4 itulah ya. Ada guru watching, thrill watching, independent watching, sama problem watching. Menurut gue yang paling dark tetap problem watching sih. Even though guru watching scary, tapi kayak problem watching tuh kayak gloomy and and emo and lonely. Ya emang lonely. Kayak jadi bully gue. Tapi kasihan sih. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas nih ya motivation orang nonton film horor. Sebenarnya apa yang bikin film horor tuh menarik? Katanya di sini tuh ada 3. Yang pertama itu tensionnya, ya ketegangannya gitu. Jadi si tension ini created through mystery, suspense, gore, terror, or shock. Jadi emang itu teknik-teknik yang bikin tension kan, maksudnya yang meningkatkan ketegangan kan. Jump scare, gore. Ya. Terus yang kayak apa filmmaking kan, berarti kayak lagu-lagu yang menegangkan. Ya benar, gitu. itu juga termasuk lagunya, pengambilan gambarnya kan, kayak angle-nya film Jepang sama Barat gitu kan beda. Iya beda. Hawa-hawanya. Sama ini juga nggak sih, apa namanya? Kalau gue kemarin habis ngeliat The Ring, yang US sama yang Jepang, itu side by side gitu. Iya. Kalau di film di US itu mereka lebih warnanya hijau gitu loh screennya. Tapi kalau di Jepang itu warnanya ya warna natural gitu loh. I don't know why but it's scarier that way. Wait. Hijau tuh gimana maksudnya? Misalnya lo filter. Kalau misalnya lo pakai kamera gitu kan, ada filter warm. Lo warnanya lebih oranye gitu kan. Ada filter apa sih yang bisa bikin lo warna-warni gitu. Kalau yang US tuh
Gue juga belum membuktikan sih. Cuman filternya gitu lebih ke hijau kalau nggak salah. Kalau nggak hijau oranye, gue lupa. Pokoknya warna deh gitu. Dan nggak natural gitu loh. Jadi kayak bener-bener hijau setahu gue. Oke. Kayak gitu. Well, menurut gue dua-duanya bisa kelihatan serem sih. Yang US bisa. juga terlihat emang beda serem aja in a way. sih sebenarnya. Beda. Cuma kalau yang Jepang itu kayak unexpected gitu loh. Iya, dan kalau gue ngerasanya lebih natural jadinya. Kayak mereka ya muncul aja gitu, nggak dibuat-buat gitu kan. Kalau US tuh serem, tapi karena mereka membuatnya seperti itu gitu loh. Iya, mereka bikin itu lebih dark, iya benar. Bikin sound efeknya serem. Somehow makanya kita dibikin jadi takut juga. Iya, somehow dia sengaja bikin lebih serem, hasilnya malah kelihatan sengajanya gitu kan. Iya, walaupun emang serem juga sih. Iya, serem juga sih. Ya gitu. Oke, selain tension apa lagi? Selain tension ada relevansinya juga. Jadi orang yang nonton itu merasa relevan sama kehidupannya dia. Oh, gitu loh. Mungkin tergantung target audiensnya juga kali ya. Mungkin ada film yang sengaja dikhususkan untuk orang-orang yang misalnya psychological horror gitu, atau kayak apa ya, yang emang dia bidangnya itu, yang kayak lebih relate gitu loh sama kehidupannya dia. Atau kayak perawat dan dokter, mungkin filmnya di I don't know, RSJ atau apalah gitu. Makanya lebih serem menurut dia gitu kan. Gue sih mikirnya secara general aja kayak nggak tahu, mungkin karena emang gue takut sama yang kayak gini gitu ya. Gue ngebayanginnya Paranormal Activity. Karena dia kan kayak di rumah, terus kayak misalnya lagi sendirian, terus malam terus mati lampu lah atau apalah gitu. To be honest, gue paling takut sih sebenarnya Paranormal Activity US horror ya. It's so scary gitu loh menurut gue. Soalnya pertama dia nggak pakai lagu. Iya, itu dia nggak pakai lagu, malah bikin tambah serem. The silence kills me man. It's so scary. I mean kayak pertama dia nggak pakai lagu, kedua dia gelap. Ketiga dia di rumah, yang mana kalau lu mati lampu dan lo keinget Paranormal Activity udah kelar. Udah gue keluar aja dah. Iya, itu sih yang gue takut dari Paranormal Activity. Iya, itu relevansinya. Jadi kita ngerasa lebih menarik kan, lebih tertarik sama film horor gara-gara nyambung nih sama gue gitu. Oke. Sama ini juga nih yang ketiga, unrealism. Because we know it's only a movie. Kita tahu itu bohongan, jadi kayak menarik karena kita jadi nggak setakut itu. Kayak kalau di kehidupan nyata lo harus menghadapi hal tersebut kan, in real life kan. Kalau di film tuh lo takut tapi itu bukan real life, jadi kayak nothing will happen to you gitu loh, nothing bad will happen to you kalau gue ngerasanya ya. Iya, benar. Ini juga nih dari yang unrealism ini katanya emang ada ini loh, research gitu loh. Jadi kayak dia nunjukin ke anak-anak gitu, series of documentary yang super dark gitu. Mereka tuh nggak bisa nonton sampai habis gitu loh. Tapi student yang sama, mereka tuh bisa nonton kalau ini tuh ada sebagai film di teater, karena mereka mikir itu fabricated reality, alias itu nggak nyata gitu loh. Oh wait, yang pertama ditontoninnya di documentary, as a documentary, jadi ini beneran loh. Oh, tapi walaupun video juga ya, tapi ini documentary. Video juga. Okay. Dua-duanya video, tapi yang satu sebagai bentuk film, yang satu lagi sebagai bentuk documentary gitu. Iya. Well, itu interesting sih. Jadi kayak mindset lo di awal tuh membantu lo untuk nonton sampai habis. Iya, benar. Kayak ya udahlah, ini juga gak akan terjadi sama gue, jadi gue nonton aja gitu. Iya. Tapi kadang yang bikin seru adalah realismnya justru kayak based on true story. Nah itu malah makanya lebih deg-degan kan. Karena we are thrill seeker gak sih cuy? Mungkin itu juga bukan unrealism jatuhnya ya jadinya. Itu mungkin menjadi relevance atau tension. Kayak combination of both sih, probably. Menarik. Nice. Berarti kayak mostly film-film tuh kayak, well mungkin gak cuman salah satu doang ya. Kayak bisa aja dia tension plus relevance ya kan. Atau bisa tiga-tiganya juga sekaligus. Tension plus unrealism. Kayak misalnya apa sih? Conjuring atau I don't know, kalau Conjuring itu based on true story ya. Iya sih. Iya kan. Jadi kayak we know it's fake but is it gitu. Iya. Berarti itu tension ya kan. Iya. Menarik sih itu, interesting. Tiga-tiganya sih menurut gue pasti ada tiga-tiganya nggak sih di film horor. Cuma mana yang lebih kencang aja. Iya benar. Oke. Terus ini kan tadi tuh apa yang bikin horror movie tuh menarik gitu kan. Dan ada tipe-tipe orang yang nonton horror movie. Tapi
Ada teorinya gak sih sebenarnya? Kenapa orang-orang bisa nonton film horor gitu? Pasti ada teori di balik itu gitu kan? Katanya sih ada 8 teorinya. 9 ya di sini ya? 8 atau 9 mungkin. Ini mungkin kita nggak ngejelasin detail banget juga kali ya, karena gue sendiri juga agak-agak bingung. Tapi intinya katanya ada 8. Cari mana yang paling relate aja lah udah. Intinya misinya adalah cari yang mana yang paling relate sama kita. Iya. Ada yang teori katarsis. Jadi tahu katarsis nggak, San? Nggak. Katarsis tuh kayak mengeluarkan emosi, kayak negative emotions gitulah. Jadi kalau misal lo lagi capek, lo lagi penat, lagi suntuk, terus lo teriak, itu bentuk katarsis. Pelampiasan berarti ya? Ya, kind of gitu intinya. Nih, release the pent up feelings of aggression. Jadi melampiaskan apapun sih, emosi negatif, emosi yang nggak enak gitu. Iya, emosi yang nggak enak gitulah. Berarti dia tuh purging their emotion. Jadi maksudnya kayak dengan cara nonton film violent, dia bisa mengeluarkan feeling yang marah-marah tadi gitu ya. Kind of. Oke. Atau mungkin bisa juga katarsisnya dengan teriak karena takut dari filmnya kan, bisa aja. Mungkin gitu. Terus ada lagi psychoanalytic theory. Ini dari Freud sama Jung. Itu dua-duanya tokoh psikologi. Ini sebenarnya agak-agak susah untuk dijelaskan karena emang teorinya ribet. Tapi intinya kayaknya yang dimaksud di sini tuh horor itu adalah bentuk dari, kalau di sini tulisannya thoughts and feelings. Jadi pikiran atau perasaan yang direpress sama ego kita. Jadi ada di dalam diri kita sebenarnya mereka. Nah, kalau kata Jung, dia tuh menjelaskan tentang archetypes. Archetypes tuh kayak karakter, apa ya? Jadi di dalam diri lo. Kayak orang, alter ego bukan? Bukan alter ego sih. Di sini kan collective subconscious. Kayak inner child. Ini kan coba yang bawah tuh ada, we are so absorbed into the plot and the quick images passing by that even if we already know what is going to happen, the audience acts and reacts with the actor. Itu kayak nyambung sih sebenarnya. Jadi archetypes di diri kita tuh sebenarnya diambil dari nenek moyang gitu loh. Jadi intinya let's say sifat gitu ya, sifat keibuan itu tuh ada archetypes-nya sendiri, dan kita punya sifat itu diturunkan dari nenek moyang gitulah kurang lebih. Jadi dia tuh ada kayak hubungannya sama nenek moyang lu, sama atas-atasnya lu gitu. Okay. And then? Nah itu sih kolektif. Maksudnya apa hubungannya sama film horror gitu? Kayaknya, nah ini dia bilangnya itu nyambung sama apa yang terjadi sama nenek moyang kita dulu gitu gak sih? Jadi kayak dulu nenek moyang kita takut sama ini, kita juga takut sama itu gitu gak? Oh gitu. I don't know sih. Gak yakin gue. Probably sih. Mungkin aja sih. It's not something that, well, okay. Email aja kalau kita salah, udah gitu aja. Yeah, okay. Let's just do that. We would like to know sih. I wanted to learn. Cuman kayak I don't understand this. Iya, karena sejujurnya gue juga bingung sama dua. Terus Next ya. Abis itu ada teori curiosity. Jadi katanya human beings itu terlahir dengan otak yang super aktif. Jadi kita tuh sangat curious, kita sangat ingin tahu. Nah, keingintahuan inilah yang akhirnya bikin kita nonton film horor, karena kita suka penasaran aja. Iya, penasaran, kepo, apa sih gitu. Probably gue termasuk sih salah satu dari curiosity ini. Kayaknya penasaran. Sih. Kayaknya gue juga. Terus ada intense emotions. Karena beberapa orang itu because they want to vicariously experience complex and extreme emotional content. Jadi dia pengen merasakan intense emotion. Iya, intense emotion, betul. Kurang lebih sama kayak yang selanjutnya ya berarti. Ini ada adrenaline rush. Oh, ini yang tadi gue bilang. Jadi kalau kita nonton scary movies, itu kita bisa menghadapi ketakutan kita, tapi kita tahu kalau itu bohongan. Jadi kita bisa ngadepin itu dengan mudah gitu loh. Karena kita nggak langsung nemuin dia di real life gitu kan. Ini cuma film gitu. Jadi kayak we can face our fears gitulah. Berarti emang ini untuk nyari adrenalin ya? Iya, untuk nyari adrenalin yang aman. Tapi kayak kita tahu kita nggak akan kenapa-napa. Adrenalin tentang rasa takut di saat kita merasa aman gitu. Yeah, that's interesting. Tapi I kinda relate to it juga sih sebenarnya. Mungkin. Karena kayak ada rasa amannya gitu loh. Karena kayak itu kita takutnya cuma di film doang. Iya benar. Iya kan? We can pause anytime gitu loh. Iya betul.
we seem to enjoy the adrenaline rush of being scared while being safe. Jadi kayak gue takut tapi tenang aja, gue gak akan kenapa-napa gitu. Iya. Oke, next. Terus ada excitation transfer process. Jadi ini tuh kayaknya excitation tuh maksudnya dari excited ya. Mereka tuh sebenarnya kayak misalnya pas lo lagi ketakutan gitu, heart rate-nya kan increase tuh. Nah terus setelah filmnya kelar tuh kayak masih lingering gitu loh, positive emotion yang pas saat lo lagi excited gitu. Jadi kayak misalnya pas lo lagi dapet jump scare gitu, itu kita biasanya langsung ngerasa lega gitu setelah udahan ya kan, kayak gitu, tapi yang kita ingat adalah kita having a good time gitu loh. Oh yeah. You recall having a great time. Itu yang akhirnya bikin kita nonton lagi, film yang kayak gitu lagi. Oh, nice. Tapi ini ada beberapa yang related ya, nggak cuma satu ternyata. Apa tuh? Nggak, maksudnya kayak dari teori-teori ini tuh yang related tuh nggak cuma satu ya kan? Oh iya. Bisa macam-macam, bisa adrenaline rush, bisa curiosity juga. Menurut gue, sama excitation juga. Emang kayaknya nggak cuma satu aja sih, lo bisa semuanya juga. Terus apa Terus lagi? ada lagi namanya teori sensation seeking, jadi mencari sensasi. What is that? Greater interest in exciting things, seperti roller coaster. Oh, ini nggak harus di film horor ya. Maksudnya dia sebenarnya sama aja sama kayak skydiving atau bungee jumping gitu. Jadi kayak adrenaline rush juga kan sebenarnya ini. Nyari sensasinya. Tapi kalau adrenaline gitu. rush tadi tuh kayaknya lebih spesifynya adalah lo merasa takut di saat lo merasa aman kan. Kalau ini tuh emang lo nyari adrenalin aja gitu. Iya benar. Ini nggak ada rasa aman ya. Nggak ada. Emang dia pengen ngerasa on a high risk gitu, I guess. Iya, emang dia ini mencari lebih ke orang-orang yang punya personality type seperti itu ya. Kayaknya gitu. Yang jelas bukan gue. Iya, gue juga enggak sih kayaknya. Mungkin gue adrenaline rush, kalau sensation seeking no. Iya, seeking no. Gue juga bukan. Lanjut. Dispositional alignment. People seem to enjoy the violence in horror movies when it is directed against those they believe are deserving of such treatment. Emang lo pantas dapet kayak gitu? Halah. Jadi kayak enjoyment to punish yang orang yang merasa kayak lo emang deserve it gitu loh. Kayak kita nonton film horor karena kita pengen orang jahatnya itu dibunuh gitu, you know? Iya, gue nggak suka nih sama dia. You gain pleasure from it, makanya kita nonton lagi. Interesting, tapi ini nggak related sama gue. Kayaknya karena mostly film horor yang ditonton adalah yang nggak mati hantunya. Iya. Kayak tipikal happy ending gitu gue nggak suka juga emang. Iya, gue juga. Well, itu standar sih. Standar. Kayak ada yang gue suka, udah, tapi gitu. ada yang kayak ya udah aja gitu. Gue malah lebih suka ending yang tragic gitu loh. Kadang biasanya yang kayak gitu-gitu tuh yang kayak thriller sih. Iya sih. Ada lagi nggak? Gender socialization theory. Snuggle theory and gender roles. Ini kayak modus. Ini kalau orang kalau cowoknya ngajakin ceweknya lagi mau maksudnya ngomongnya harus difilter. filter. Maksudnya kalau misalnya lagi proses PDKT gitu kan, si cowoknya ngajakin nonton film horor yuk gitu misalnya, terus yang kayak tapi aku takut, nggak apa kan ada aku. Halah, tendang aja orang kayak gitu. Tapi ada researchnya loh, dan bahkan ini tahun 1980. Iya, kayak berarti emang cowok masih muda gitu, mereka dipasangin sama cewek partnernya gitu. Terus kayak mereka nonton klip gitu dari film Friday the 13th. Mereka lebih enjoy kalau si ceweknya itu stres waktu nonton film. Mereka tuh maksudnya yang cowoknya ya? Cowok, Kalian tuh senang di atas penderitaan orang lain ya. Kamu merasa alpha ya? Kamu merasa lebih berani? Kayaknya sih. Dia jadi ngerasa alpha sih. Kayak apa, I will take care of you gitu kan. Sial. Female undergrads by contrast say that they enjoy the film more if their male companion appeared calm and unmoved. Jadi kalau misalnya cowoknya nggak ngerasa takut, si ceweknya lebih senang. Tapi kalau si ceweknya ngerasa takut, cowoknya lebih senang. Iya, berarti emang harusnya ceweknya lebih takut gitu, cowoknya yang lebih berani gitu kan. Kalau misalnya gue nonton horror, gue harus pura-pura takut deh. Alah,
Alah, ini cuma teori San, ini cuma teori. Masih banyak teori lain. Snuggle teori. Oke, terus ada lagi nih, societal fears. Pantul. Ini kayak terinspirasi dari apa, terus akhirnya dia bikin yang kayak gitu, tapi dibikin film. Terinspirasi gitu. dari sesuatu yang nyata ya? Iya, terinspirasi dari sesuatu yang nyata, dari kehidupan. Ini ada contohnya sih sebenarnya. Yang kayak misalnya I Am Legend tahun 2012. Itu kan tahun 2012 kan. Itu kayak ada ide-ide apokalips gitu-gitu loh, kiamat gitu-gitu kan. Iya benar. Tapi gue nggak tahu I Am Legend kayak apa. I Am Legend tuh film horor, film zombie, yang mana kayak dunia tuh udah nggak ada orang, sisanya tinggal zombie doang, you know. Jadi kayak yang bikin takut tuh adalah bukan zombinya, bukan pembunuhannya, bukan hantunya atau demonnya, tapi yang bikin takut tuh di idenya itu loh. Yeah, idea bahwa the idea dunia of itu ending. Yes. Itu yang makanya bikin menakutkan. Well, that's interesting actually. Benar-benar. Oke, berarti yang related to us what, Mel? Dari teorinya nih ya, atau dari apanya? Dari teorinya. Teorinya kan kayak gara-gara apa kita suka kan, pasti kita related to some of them, right? Kalau menurut gue, mungkin gue itu curiosity, terus intense emotion, adrenaline rush, sama yang excitation transfer process juga kayaknya. Yang kayak afterwards kita lega aja gitu, and it makes me want to watch more gitu. Iya. Kalau lo gimana? Kayaknya gue juga, gue kurang tahu sama curiosity sih. Maybe. Tapi yang jelas gue adrenaline rush. Sama excitation transfer process. I see. Itu sih. Dua itu yang paling. Excitation transfer process kayak menarik banget sih menurut gue. Teori itu. Baru tahu gue ada teori. You recall having a great time. Iya. Iya, gue itu sih. Wow, okay, now we know lah. Maksudnya kayak well, we both really like horror movies, right? Kayak bener-bener suka banget sama film horor. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa kan? Kayak we never knew gitu loh. Kenapa kita sebenarnya suka banget sama film horor? Tapi sebenarnya itu tuh kita tuh punya preference film horor yang berbeda kan? Iya. Sebenarnya kayak mirip tapi gue beda. Gue lebih prefer psychological, terus yang kayak zombie. Dan lo nggak suka zombie? Nggak. Tapi kayak we both like ghost gitu loh, ya kan? Jadi kayak we can watch it together kalau yang udah soal psychological juga itu apa sih kayak seru untuk dibahas gitu. Iya, benar. Tapi itu yang favorit gue justru sebenarnya. Terus gue suka fantasy, lo suka sci-fi. Tapi ini jadi kayak preferensi movie, bukan ngomongin horror movie. Sci-fi kan basically fantasy. Cuman biasanya gue sukanya tuh sci-fi yang horror, ya kan? Kayak alien. Ya, sedangkan lo kan gak terlalu suka film-film alien kan? Iya. Monster. Tapi kalau misalnya yang kayak sci-fi-nya yang di luar angkasa horror gitu, gue tetap suka. Cuman gue biasanya kan lebih allure ke film-film sci-fi yang horror. Nah mungkin gue sukanya yang ke arah sana, sci-fi yang keluar galaksi gitu loh. Oke, The Martian. Star Wars. Ya, kayak gitu. Star Wars gue belum nonton sih. Bagus. Karena Star Wars ada aliennya. Enggak, sumpah itu gak ada yang sama sekali. Ada kan, tapi itu kayak dari luar. Itu alien, semuanya adalah alien di situ, to be honest. Oh gitu. Tapi mereka bentuknya orang gitu ya. Ada orangnya. Cuma maksudnya ada juga makhluk lain, karena planetnya gak cuma satu, basically. There is no Earth. Oh, there is no Earth? I don't know, maybe there's no Earth. Tapi kayak mereka gak pernah ke Earth gitu loh. Intinya kayak lo pindah planet tuh udah kayak lo dari Jakarta ke Bandung gitu, super fast and easy. Oke. Gitu. Tapi kayaknya nggak tahu sih. Tapi kalau gue bayangin kayaknya nggak. Kalau gue bayangin kayak gue nggak tertarik sama itu. Gue juga tadi nggak tertarik cuy, cuman ternyata bagus. Oke. Ntar deh, kapan-kapan kalau gue lagi pengen. Gue soalnya mikirnya gue sukanya yang kayak Martian, yang kayak dia sendirian di planet gitu kan, atau kayak apa tuh survival. Interstellar gitu loh, yang dia punya problem di luar angkasa gitu maksud gue. Armageddon, alah. Belum pernah nonton sih, tapi kayaknya mirip-mirip Armageddon mungkin. Iya sedih, makanya gue nggak mau nonton. Sedih banget, gue selalu nangis nonton itu. Oke, interesting. Jadi, setelah kita membahas ini, kita tahu kalau kita itu adalah thrill watcher, dan motivasi di belakang kita nonton
film-film horror ini adalah dengan banyak teori tadi. Iya. Oke, now we know though. I mean kayak sekarang berarti kita lebih aware dalam film-film horror yang kita tonton. Dan kayak, lebih bisa jawab gak sih? Ini? Lebih bisa jawab kalau ditanya misalnya kenapa sih kok nontonnya horror gitu, padahal kan cuma ditakut-takutin doang. Sekarang kita punya teori di balik film horor. Nih gue kasih lo, gue nonton tuh gara-gara ini gitu. Kasih aja link podcast ini lagi-lagi. Oh iya benar. Kita udah kupas tuntas reason dan teori di balik ini sih. Benar. Oke, kayaknya gitu. Cukup segitu kali ya. Next time mungkin kita bakal bahas yang namanya yang tadi, yang neuropsychology. Oh iya, minggu depan. Insya Allah. Semoga jadiin please. Karena gue kayak penasaran banget sih. Banyak banget pasti bahasan yang bisa dibahas gitu loh. Kayak kenapa kita anxious gitu. Itu sebenarnya kan merely everything is biological berarti kan. Iya, tapi mungkin yang neuropsychology agak-agak mungkin lebih berat kali topiknya. Karena ngomongin hormon, syaraf. We'll see. We'll make it not that heavy. We'll make it fun instead. Karena kita juga dua-duanya sama-sama awam, you know. Jadi kayak kita bahas surface aja sih sebenarnya. Cuman yang kayak kita belajar bareng aja nih soal ini. True. Okay. I think that's all sih regarding the horror movies and why we like it. We'll see you guys in next episode. Whenever that is. Stay safe, stay happy, stay sane, stay healthy. Okay. Goodbye. Bye.